Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik, saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat, tetap terus semangat meskipun kita kondisi belum kondusif ya di masa COVID-19 ini. Yang penting kita tetap optimis dan tetap terus ikuti anjuran yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu anjuran tersebut adalah dengan 3M ya, 3M yaitu masker, mencuci tangan, dan jangan lupa terus menjaga jarak ya. Oke, adik-adik, di materi pengantar ilmu ekonomi hari ini kita akan membahas mengenai teori produksi ya. Nah, sebelum kita membahas, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini dan mengikuti channel ini sampai dengan selesai. Oke, kita masuk ke materi pokok pembahasan kita, yaitu mengenai teori produksi ya. Nah, definisi produksi di sini adalah usaha menciptakan ya dan meningkatkan kegunaan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Di mana pelaku produksi di sini adalah si produsen, yaitu individu atau perusahaan yang memproduksikan hasil pertanian ataupun yang lainnya ya, yang menggunakan input sumber daya yang antara lain adalah tanah, tenaga kerja, modal, dan skill ataupun manajemen di dalamnya. Nah, di sini ya fungsi-fungsi produksinya dapat dilihat bahwasanya fungsi produksi itu adalah menunjukkan hubungan antara faktor-faktor produksi, input, dan tingkat produksi yang diciptakan atau yang disebut dengan output, di mana formulasinya itu ya Q sama dengan F, di mana F tersebut adalah faktor-faktor produksi ya. K adalah modal, L adalah tenaga kerja, R adalah kekayaan alam, dan T adalah teknologi. Oke, jangka waktu dalam produksi itu dia ada dua macam, ada dua ya. Pertama adalah jangka pendek ya dan jangka panjang. Dimana jangka pendek itu yang disebut dengan short run, yaitu jangka waktu ketika input variabel dapat disesuaikan namun input tetap tidak dapat berubah ya. Dan jangka panjang long run merupakan suatu waktu ya di mana seluruh input variabel maupun tetap yang digunakan perusahaan dapat berubah. Oke, ini kita ilustrasikan atau kita bandingkan ya perusahaan roti dengan perusahaan penerbangan, pengangkutan penerbangan, di mana dalam perusahaan roti tersebut ketika permintaan itu bertambah ya, jangka waktunya dalam setahun itu dia bisa membeli lagi alat-alat mesinnya. Sedangkan untuk jangka panjang itu kalau perusahaan penerbangan itu butuh waktu yang lama. Misalnya dalam setahun kan tidak mungkin jumlah penerbangan ya, jumlah pengangkutan penerbangan itu ditambah lagi karena membutuhkan biaya yang besar ya. Sedangkan jumlah hasil yang diperoleh itu tidak sebanding harus dibeli pada tahun tersebut. Oke. Nah, di sini teori produksi dengan satu faktor produksi variabel atau analisis jangka pendek, yang pada umumnya faktor produksi yang dianggap variabel adalah tenaga kerja, sedangkan modal, tanah, dan teknologi dianggap tetap dan atau disebut dengan konstan. Ya, jadi tenaga kerja itu bisa berubah, ya kan? Variabel tergantung permintaan ya, sedangkan modal, tanah, dan teknologi itu tetap nilainya. Oke, selanjutnya itu mengenai hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau disebut dengan law of diminishing return ya, dimana jika faktor produksi yang dapat dirubah jumlahnya atau disebut dengan tenaga kerja terus-menerus ditambah 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak ya pertambahannya, tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu produksi tambahannya akan semakin berkurang ya, dan akhirnya mencapai nilai negatif, dan ini menyebabkan tambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat
yang maksimum untuk kemudian menurun. Nah, di sini ada tabel mengenai pengaruh ataupun hubungan tenaga kerja dan jumlah produksi ya. Produksi katakan sini adalah produksi beras. Oke, di sana di mana di sini ada tanah ya, faktor produksi ya di sini ya. Itu tanah, tenaga kerja, ya, produksi total, produksi rata-rata, produksi marginal dan tahap produksi. Di mana dalam tabel ini ya dikemukakan bahwasannya suatu gambaran mengenai produksi suatu barang pertanian ya seperti beras ini adalah di atas sebidang tanah yang tetap jumlahnya, tapi jumlah tenaga kerja ya, ini berubah-ubah. Dalam gambaran ini ditunjukkan bahwa produksi total yang ditunjukkan dalam kolom 3 ya, produksi total ya, ini tanah 1 hektar katanya, ini tanah dalam bentuk hektar ya, tenaga kerja itu 1, maka dia akan menghasilkan 100. Ini jumlah produksi totalnya ya, mengalami pertambahan yang semakin cepat apabila tenaga kerja itu Nah, dia akan mengalami pertambahan yang semakin cepat apabila tenaga kerja itu ditambah 1 menjadi 2. Ini akan bertambah. Ini ketika ketika tenaga kerja itu ditambah, maka produksi total itu akan meningkat. Begitu juga sama ya, seterusnya dengan 1 hektar tanah dengan tenaga kerja yang ditingkatkan, maka akan menghasilkan produksi totalnya. Nah, dalam analisis ekonomi ini kan disebut dengan produksi marginal pekerja yang semakin bertambah. Ya, data dalam kolom ini yaitu data produksi marginal pada tahap pertama menggambarkan keadaan tersebut. Di tahap pertama ya, menggambarkan tahap pertama ini. Nah, di sini apabila tenaga kerja itu terus ditingkatkan dari 3 ke 4, dari 4 ke 5, dari 5 ke 6 dan seterusnya ya, maka produksi tetap itu tetap bertambah ya. Ini produksinya juga itu akan tetap terus bertambah ya kan? Maka dalam keadaan ini produksi mencapai tahap kedua yaitu keadaan di mana produksi marginal semakin berkurang. Di sini ya, Maksudnya, setiap pertambahan pekerja akan menghasilkan tambahan produksi kurang daripada tambahan produksi pekerja sebelumnya. Nah, jadi seperti ini ya. Di produksi rata-ratanya itu, meskipun ditingkatkan, dia akan berkurang ya, dari 210 menjadi 190. Ya, ini pada tahap kedua. Jadi, produksi marginal juga terus berkurang. Nah, pada tahap ketiga ini ya, di mana tanah itu tetap dan tenaga kerja itu terus ditingkatkan, maka di tahap 8 dan 9 ia juga 78 juga dia mengalami penurunan ya, walaupun produksi total itu tetap bertambah dan pada tahap 8-9 ia mengalami penurunan, namun pada produksi rata-ratanya ia akan terus berkurang ya. Seperti ini. Dan ini merupakan tahap ketiga di mana produksi marginal itu menunjukkan pada titik negatif. Di sini kita bisa melihat kurva produksi total, produksi rata-rata dan produksi marginal ya. Di mana dalam produksi total ini bisa kita gambarkan kurvanya seperti ini ya. Jadi seperti ini kurvanya, data produksinya. Dan di produksi marginal ini seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini dia menurun ke bawah ya, atau mendekati negatif. Nah, selanjutnya di produksi rata-rata ya, ini kurvanya seperti ini. Produksi
kurva produksi total atau produksi marginal dan produksi rata-rata ini seperti ini. Di tahap ke-1 ketika labor itu tahap pertama dia terus ditingkatkan, ya. Pada tahap kedua juga tertingkatkan, dan pada titik tertinggi adalah total produksi totalnya itu adalah pada Q ketiga, ya. Jumlah barangnya itu adalah pada Q ketiga. Namun pada tahap ketiga itu dia mengalami penurunan, ya, dimana ketika ditingkatkan tenaga kerja di L4 ini, maka jumlah produksinya itu akan menurun, ya. Oke. Nah, kalau marginal pada tahap pertama dia seperti ini, kedua dan ketiga. Nah, dia akan menurun dan mendekati titik negatif. Nah, hubungannya di antara tingkat produksi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan itu dapat dibedakan dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama itu dia menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit. Apabila ia ditambah akan meningkatkan total produksi, ya, produksi rata-rata dan produksi marginal. Di mana pada tahap kedua produksi total itu terus meningkat sampai produksi optimum, sedangkan produksi rata-rata itu dia menurun dan produksi marginal juga menurun pada sampai pada titik nol. Nah, pada tahap ketiga, di mana penambahan tenaga kerja itu dia menurunkan total produksi dan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginalnya itu menjadi negatif. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai isokuan, di mana isokuan itu adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari faktor produksi X1 dan X2 untuk menghasilkan sejumlah produk-produk tertentu, ya. Di mana di sini ada tabel tenaga kerja dan modal untuk menghasilkan 1000 unit produksi. Ya, katakan aja lah ya, seorang pengusaha ini dia ingin memproduksi barangnya sebanyak 1000 unit. Untuk memproduksikan barang tersebut, ia menggunakan tenaga kerja dan modal yang penggunaannya dapat dipertukarkan. Kita bisa melihat tabel, ya, tabel di bawah ini samping, ya. Dia menggambarkan 4 gabungan, ya, tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan produksi sebanyak 1000 unit. Oke. Nah, titik-titik ini titik, ya, antara A dan B, ini yang disebut dengan isokuan yang menghasilkan tetap 1000 unit. Ia menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Nah, masing-masing kurva yang baru tersebut, ya, ini kurva baru dan kurva baru tersebut ini menunjukkan gabungan tenaga kerja dan modal yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat produksi yang ditunjukkannya dengan kurva isokuan, ya. Kurva isokuan menunjukkan kombinasi dua macam input yang berbeda yang menghasilkan output yang sama. Oke. Di mana ciri-ciri isokuan ini adalah dia mempunyai kemiringan negatif, ya. Kedua, semakin ke kanan kedudukannya isokuan menunjukkan semakin tinggi jumlah outputnya. Yang ketiga, isokuan tidak pernah berpotongan dengan isokuan yang lainnya. Yang keempat adalah isokuan cembung ke titik origin. Nah, sini garis ongkosnya itu sama, ya, isokos, ya, dimana kurva itu biayanya sama, yang menunjukkan semua kombinasi itu dua macam input yang dibeli perusahaan dengan pengeluaran total dan harga faktor produksi tertentu. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih kurang saya mohon maaf, ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.